Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, ya, di dalam negeri, ya, semuanya lah ya, yang ada di mana-mana. Ini kopinya udah jadi. Bentar, ya, persiapkan dulu. Oke. Kopi morning. Dimanapun kalian berada ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Dan yang bagi berkenan silahkan ya, bagi yang berkenan linknya ya silahkan di share, tapi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Untuk semuanya kalian ya, matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu untukku juga itu tercurahkan untukmu. Ya, kita sama-sama saling mendoakan sebagai saudara muslim ya. Semoga doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Batuknya belum mau pergi. Minum kopi dulu. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tajuk kita kali ini? Oh iya, sebelum lupa, tuh mungkin jendelanya bisa dikit supaya agak terang. Sebelum aku lupa, hari ini hari Jumat, ya. Biasanya kalau keasikan ngomong jadi lupa. Aku ingatkan bagi yang pakai celana ya, kalau yang pakai rok nggak usah, di rumah saja. Jadi kalau udah pakai celana tapi nggak mau datang, nggak mau pergi, ya itu kebangetan. Ganti aja celananya dengan rok. Kan begitu ya. Ini khusus yang pakai celana ini, tolong dengarin ya. Hari ini hari Jumat, maka penuhilah masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat yang berjamaah ya. Bagi yang sudah paham, jangan lupa juga sholat duhur, karena keduanya sama-sama diperintahkan, maka keduanya sama-sama dilaksanakan. Tidak ada ceritanya duhur dan Jumat itu bisa saling merukso, tidak ada. Yang ada bisa saling merukso itu antara Idul Fitri ya dengan Jum'ah. Karena apa? Karena Jum'ah itu juga termasuk hari raya ya. Begitu juga Idul Adha, itu bisa dirukso dengan sholatnya itu dengan sholat Jum'ah, karena Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Jum'ah itu sama-sama hari raya kita. Itu ada hadisnya tentang rukso, kamu bisa cari. Tapi kalau duhur merukso Jum'ah atau Jum'ah merukso zuhur itu enggak ada. Sampai mampus kamu cari, enggak ada ya. Maka dari itu bagi yang paham, bagi yang belum paham silakan belajar dan jalankan saja apa yang telah kamu pahami, sebatas itu ya sudah, enggak apa-apa itu. Tapi aku pesankan jangan lupa teruslah belajar untuk menjadi lebih paham ya. Jadi kalau yang tadi bagi yang paham jangan lupa dua-duanya duhur dan
Jum'ah sama-sama diperintahkan, maka sama-sama dilaksanakan. Tidak ada bisa merukso di antara kedua sholat ini. Sebetulnya ya asar juga begitu. Asar juga itu diperintahkan, maka juga harus dikerjakan walaupun di hari Jum'ah. Cuman kan kerangka berpikir kita sudah rusak. Jum'ah selalu dihubungkan dengan duhur. Kenapa dengan asar enggak? Kenapa pertanyaannya kok harus dengan duhur? Jadi kewajiban sholat 5 waktu, khamsa sholawatin bil yaumil walailatin itu ya, baik itu duhur, baik itu asar di hari Jumat itu tetap aja wajib. Nah, oke. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di Mampir Ngombe kali ini aku pilihkan yang ringan, tapi daya gigitnya itu kuat. Ringan-ringan saja kajiannya ya, kita tidak membuka ayat-ayat begitu. Ya kalaupun ada 1-2 ayat cukup kita bacakan saja, nggak harus kita teliti narasi-narasi yang dibangun oleh diksi-diksinya ya. Nanti itu di bagian kajian utama ya, di senja. Tadi malam sorry itu telat karena Graito ngunggah itu terulang berapa kali itu? 2 kali terulang. Sudah mau 100% kembali lagi ke titik 0. Diunggah lagi. Sudah mau masuk ke 100% unggahannya itu ya, kembali lagi. Jadi telat. Ya sudahlah. Mungkin gangguan signal atau gimana. Gak tahu aku. Ya, akhirnya terlambat seperti itu. Oke. Tajuk kita kali ini aku pilihkan yang ringan adalah mencari wajah Yesus. Kita mencari wajah Yesus. Ya. Ini bagus untuk kajian baik Islam maupun kafir, bagus. Sama-sama bagus. Ya. Karena aku tetap mendudukkan dalam meja akademis ya, diskusi kita bersama. Namun sebelum ke sana, sebagai bentuk apresiasiku, aku bacakan dulu komentar-komentar yang masuk kemarin ya. Pertama dari Raja Roman. Waduh, apa maksudnya Raja Roman? King Roman. Assalamualaikum JM, waalaikumsalam. Hadir nyimak persoalan gondrong dalam Islam tidak punya penekanan syariat sehingga dihukumi sebagai konsekuensi budaya yang Nabi Muhammad jalani sebagai penduduk Jazirah Arab. Sebenarnya lebih tepatnya sebagai budaya seluruh bangsa saat itu termasuk tanah Jawa ya. Tapi menggondrongkan juga tidak haram, hanya mubah. Saya juga tidak setuju peraturan larangan gondrong di lembaga pendidikan, seakan-akan semakin gondrong semakin bodoh. Guru-guru di sekolah kalau dikasih fakta tentang ilmuwan gondrong selalu bilang, kamu kalau pinter ke ilmuwan tersebut baru boleh gondrong. Bagus sekali komen yang disampaikan oleh Kang King Roman ini ya. Nggak tahu dari mana kamu, nanti kalau komen lagi mohon dilengkapi ya. Aku mau kasih komentar yang tersebut sebagai budaya dulu ya, sebagai budaya, nanti sebagai apa yang dianggap dalam dunia akademik pendidikan nanti berikutnya ya. Jadi begini, yang jadi masalah ya, kalau ada hadis misalkan jangan menyerupai satu kaum ya, terus jangan menyerupai wanita ya, terus apa lagi? Nah, yang menyerupai itulah ya. Itu sebetulnya harus ditangkap secara cerdas loh. Cuman kan orang kadang-kadang seenaknya saja itu ditangkap. Dia kira pesannya itu sedangkal yang dia tahu. Padahal tidak, itu jelimet, ruwet dan harus teliti. Karena nanti itu terjadi meeting point antara teologis dan antropologis, antara agama
dan budaya. Masalahnya kita itu tidak pandai memilah antara agama dan budaya. Ada lagi yang ngomong, pokoknya kalau yang pakai Kanjeng Nabi itu bagus. Nah kalau masalah bagus ya mesti bagus lah. Tapi otakmu ngerti nggak? Itu bagian budaya atau bagian agama? Karena Nabi itu juga manusia. Dia tidak bisa terlepas dari ya ikatan-ikatan antropologis budayanya sebagai bangsa Semitik. Jadi kalau Nabi pakai jubah seperti itu, ya karena budaya bangsa Semitik, Arab, Israel, dan sekitarnya memang seperti itu. Artinya itu bukan bagian budaya. Itu bagian budaya, bukan bagian agama. Bagian agamanya mana? Menutup aurat. Modelnya terserah, yang penting auratnya tertutup. Karena model itu nanti masuk dalam konteks budaya. Ini yang jarang orang paham. Ini jarang orang paham. Ya. Jadi dihantam kromo saja. Karena tidak mencontoh tapi meniru. Jadi seperti babi budek. Ya seperti tadi argumentasinya apa? Pokoknya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi baik. Iya soal baiknya ya mesti baik lah. Masa ada Nabi melakukan keburukan. Tetapi kamu tahu nggak kebaikan itu dalam perspektif teologis atau antropologis. Karena manusia itu makhluk beragama sekalian makhluk budaya. Gitu loh. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillah. Ini pernyataan gini nih kalau untuk teman-teman kita yang kencang-kencang itu wah mesti muntah mereka. Ditolak. Itu liberal. Itu kalau kalau beragama terlalu liberal gitu. Ya silakan saja. Nah, cuman aku berkeinginan untuk memberikan trigger supaya rasionalitasnya itu bekerja gitu loh. Ya. Tahu mana domain teologis, mana domain antropologis, mana domain agama, mana domain budaya, gitu. Ya, oke. Berikutnya dalam dunia pendidikan, ya begitu itu mas. Ya. Memangnya gurunya itu tahu bahwa karena pinter lah ilmuwan itu maka dia terus menjadi gondrong. Apa pernah mengadakan riset seperti itu? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya bagaimana? Karena gondrong lah dia menjadi pintar. Orang gurunya saja asal jeplak, asal mau guru goblok, nggak pernah belajar yang benar. Ya. Jadi kalau bilang kamu kalau pinter kayak ilmuwan tersebut baru boleh gondrong. Itu guru goblok yang ngomong gitu. Ya, terlalu apa? Terlalu terikat hal-hal yang simbolistik, yang primordial, yang administratif. Gak tahu pakai istilah apa terserah kau. Terlalu mengekang. Pokoknya dibiarin yang penting otaknya cerdas gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kadang-kadang kita terikat terhadap simbolistik terus sudah di framing rambut gondrong ini tidak baik, rambut pendek baik. Nah, kalau ada guru yang bertahan gitu coba dia ajak ke gedung KPK terus tanya sama ketua KPK. Dari sejumlah koruptor itu yang rambutnya gondrong berapa? Yang rambutnya pendek berapa? Itu namanya studi kasus gitu. Jadi by data. Orang yang gondrong yang baik-baik hati juga nggak kurang kok. Sebaliknya yang rambutnya pendek yang bajingan juga ya berkarung-karung gitu ya. Itu untuk kalau di sini di paperku ini ada pendidik, ada guru ya. Ya kalau kamu keberatan ya nggak usah diterima pernyataanku, gitu aja ya. Tapi kalau kamu setuju ya silakan diterima.
Oke, berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidang Manik hadir menyimak kajiannya untuk menuntut ilmu. Semoga sehat selalu Gus dan dimudahkan semua segala urusannya. Oke, terima kasih Kang Mas. Doa yang terbaik juga aku panjatkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kemudian Kang Mas Ari Prastyo ya, ini yang punya Batam. Juragan Batam. Semoga bisnisnya tetap lancar Kang Mas ya. Assalamualaikum Batam hadir guru Ba'da Zuhur salam Islam rasional. Oke. Berikutnya Kang Mas Iqbal. Ya. Medan ini ya. Hadir nyimak. Wah, seru nih. Tajuknya tentang rambut gondrong. Salam dan selamat datang kepada Umu Aziz yang baru hadir di kajian Gus Betik. Sering-sering hadir ya. Sepertinya Kang Mas Iqbal kenal sama Umu Aziz ya. Ya, kita juga berharap begitu. Semoga Umu Aziz kerasan di sini ya. Di sini pemikirannya ya begini nih. Kemudian yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nggak tahu ini namanya ditulis pakai huruf-huruf Ibrani. Ya, Limpung, The Emping City, Alas Roban, hadir Gus. Nggak tahu Limpung atau Lampung, karena Lampung juga itu banyak didapat pepohonan melinjo yang itu rometrial atau nafsin wahidah untuk bikin emping ya. Nggak tahu ini salah ketik atau memang limpung ya, artinya bukan Lampung memang limpung gitu, atau Lampung atau gimana ya, nanti supaya dibenarkan sama yang ngetik sendiri ya. Terima kasih dari Roban. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak siang. Mendung dari pagi tinggal menunggu turunnya hujan. Dan hujan masih saja air. Terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya kita ke Borneo, Jihan Reksa. Borneo. Kalau menurut hasil rekonstruksi wajah Yesus oleh ilmuwan yang dipimpin oleh Rick Cadney, seorang dari Inggris yang ahli dalam rekonstruksi wajah forensik, dia menggunakan ilmu antropolog forensik. Hasilnya Yesus itu bermata gelap, berjanggut tebal seperti orang Yahudi pada umumnya, rambutnya pendek, tubuhnya aku nggak percaya kalau rambutnya pendek. tubuhnya pendek juga agak sulit aku percaya, karena rata-rata fisik orang Semitik, Arab, Israel itu tidak bisa dibilang pendek. Kalau menurut Ustadz Kiai, wajah Yesus yang gondrong seperti gambaran pada umumnya itu hasil prototip dari Caesar Borgia, anak dari Paus, betul. Dan Borgia itu berperilaku buruk. Ini kenapa justru dikenakan pada Yesus? Ya, karena zaman itu tidak ada yang mengetahui wajah Yesus seperti apa, maka dibikinlah gambar itu. Salam Isra, Islam rasional. Ya, maka dari itu aku sekarang mengajak kalian untuk mencari wajah Yesus. Ya, dan semoga kita menemukannya. Goraha, kalau dua-duanya benar, mustahil. Kalau dua-duanya salah, bisa jadi. Berarti kalau satu gondrong, satu pendek, dua-duanya benar nggak mungkin. Kalau dua-duanya salah, nggak gondrong, nggak pendek, berarti sedang ya, gitu ya. Ada satu probability, satunya benar, satunya salah. Ya. Jadi kalau ada dua pernyataan yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama, itu probability-nya satu benar, satu salah. Dua-duanya benar, tidak mungkin. Dua-duanya salah, malah mungkin, gitu. Ya. Oke, terima kasih Goraha. Berikutnya Bapak kita Iwan Tahmim ya. Tangerang hadir Gus, salam Isra. Oke, Islam rasional juga untuk Pak Iwan Tahmim yang ada di Tangerang. Berikutnya
Sulit sekali namamu aku baca, seperti namanya orang Jerman ini. Anto Double Shop gitu ya. Indramayu hadir, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Anto Double Shop. Ya, ditulis seperti tulisnya orang Jerman. Free kick, apa free kick itu? Tendangan bebas. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kali Beranakan itu kalau tidak salah terletak di Kabupaten Subang. Bagaimana aku mau percaya sama kamu? Kamu kan dari daerah situ, seharusnya jangan pakai kata kalau tidak salah. Kan aku cari kepastian ke Kali Beranakan di mana. Karena Kali Beranakan itu adalah tajuk dari sebuah lagu Tarling yang gue demen banget. Gue banget deh lagu itu gitu. Jadi kamu pastikan dulu. Kamu belum pastikan sudah jawab. Kalau salah gimana? Oke, free kick ya. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak di menit ke-9. Ketika Yesus disalib, fotonya berbeda. Ada yang rambut gondrong, ada pendek. Begitu juga posisi tangannya berbeda. Menyatu atau terbuka. Yang mana yang benar? Ini tidak boleh diabaikan. Karena masalah itu dimulai dari yang kecil dulu. Harus setia masalah kecil. Ya, harus setia. Masalah kecil saja nggak setia, bagaimana masalah yang besar? Lebih parah. Betul Quran bilang, Quran surat An-Nisa surat 4157. Keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Prasangka, zon. Mantap komentar dari soleha kita Gispati. Salam Isra untuk keluarga di Palu. Semoga selalu dalam ridho Gusti Engkang Maha Agung. Ya, kan aku sudah sampaikan kemarin ya. Kalau berita utamanya saja itu sudah dikelilingi oleh berita-berita pengikutnya yang itu centang perenang, ya, yang saling tidak benar. Itu bagaimana kita akan percaya terhadap berita utamanya? Berita utamanya salib. Berita pengikutnya seputaran peristiwa penyaliban. Itu saja sudah nggak benar. Yang tangannya terbuka lah, yang tangannya menyatu lah, yang rambutnya pendek lah, yang rambutnya gondrong lah. Itu sebuah indikasi bahwa berita itu patut untuk diragukan gitu loh ya. Makanya Al-Quran mengatakan itu zon, prasangka. Oke. Berikutnya Jumat Wage, tapi sekarang Jumat Pon sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pekalongan hadir. Ya, matur thank you Kang Jumat Wage ya, tapi sekarang Jumat Pon sekarang. Suhel Manurung, halak kita dok. Medan nyimak Gus. Mantap kali awak dengarnya. Suka kali awak tengok ada nama di sini. Suhel Manurung. Ya. Terima kasih Lai Suhel ya. Berikutnya soleha kita Aisyah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya. Dilanjutkan Tuban Kang Arif Muksinin hadir Gus. Oke. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama. Waduh, number one terus. Oke, Hari Senandar, matur thank you. Intan Cahyani Putri hadir nyimak. Oke, terima kasih Intan. Soleha kita ini ada di mana? Nggak tahu aku. Kang Ali Akbar, salam Isra Gus. Salam Islam juga untuk Kang Mas Ali Akbar. Islam rasional. Tolong dong Gus dikupas juga Ashabul Kahfi. Seingatku kita pernah bahas Ashabul Kahfi itu ya, tapi tidak menjadi tajuk ya. Seingatku loh ya, karena sudah 1000 lebih video kita. Sekarang sudah 1300-an. Ya, itu sebetulnya sudah coba Kang Mas Ali tanya sama teman-teman lain. Aku pernah kok bahas itu, tapi ingatku memang tidak jadi tajuk. Sehingga aku nggak bisa mereferensikan di video yang ini gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan minta dibahas
Ashabul Kahfi itu bagian yang mana? Tolong di apa namanya, dikerucutkan ya. Kan itu Ashabul Kahfi itu kan satu ayat. Satu surat terdiri dari beberapa ayat, bagian yang mana? Karena nanti pada bagian-bagian tertentu itu kalau dibahas ngeri-ngeri sedap itu. Karena dia akan bersinggungan dengan kekuasaan. Jadi Ashabul Kahfi itu berbicara tentang bagaimana terjadinya diametral antara rakyat dan penguasanya di saat itu. Itu kalau kita buka catatan-catatan dari teman-teman Kristen itu di daerah Efesus, termasuk Turki. Jadi Efesus itu kota yang juga punya andil dalam keberagamaan ya, kekristenan ya. Kemarin ada konsili di Efesus. Jadi peristiwa ini di Efesus sana, kata berita sejarah kalau kita nukil ya. Jadi tolong disebutkan Mas ya, yang mana yang mau kita bahas supaya bisa fokus. Tapi sebagai trigger aja sih ya, di situ memang terjadi kesalahan terjemahan ketika Madinah itu diterjemahkan kota. Itu masalah. Dan itu akan menggiring kita pada pemahaman yang menjauh dari pesan yang mau disampaikan Al-Quran. Gak percaya? Kumpulkan mana jago tafsir Al-Quran, ketemukan aku. Bener aku. Gue bukan kaleng-kaleng. Ketemukan siapa? Pakar tafsir siapa? Kita duduk bareng, kita selesaikan surat Al-Kahfi ini. Kenapa Madinah itu diterjemahkan kota? Soal Madinah itu kota, iya. Kalau tidak diterjemahkan kota boleh juga. Tapi itu mempersempit makna. Dan akhirnya makna yang mau disampaikan Al-Quran justru melenceng jauh. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa kita itu harusnya bangga punya Al-Quran fruit. Karena apa? Ada original teksnya. Aku bisa ngomong gini karena aku masuk ke original teksnya. Kita nggak hanya disuapin oleh terjemahan doang. Karena terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangga. Karena garda terakhir, benteng terakhir dari segala yang diturunkan Gusti Allah Kang Mau Agung, yang diturunkan YHWH lewat para nabinya. Dan nanti ada Nabiullah, ada Kitabullah. Benteng terakhirnya dalam perspektif yang kita sebut Abrahamic Faith itu Islam. Kitabnya di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini benteng terakhir. Cuman kan karena kita manusia ini pandangannya parsial, tidak muslim, tidak tunduk patuh, akhirnya begitu. Kalau kita tunduk patuh, orang ini akan bergulir dari milata Abraham, setelah ini expired, supaya gampang aku bilang expired, menjadi Yahudi. Dari Yahudi karena ini expired menjadi Nasrani. Dari Nasrani karena ini expired menjadi Islam. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru, dia garda terakhir dari Abrahamic Faith ini. Nah, kitabnya itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kumulatif dari kitab-kitab terdahulu. Cuman kan orang kan parsial, dan dia berhenti sebatas apa yang dia imani. Yahudi tetap jadi Yahudi. Dia menolak kerasulan Kanjeng Nabi Isa, maka dia tidak mau menjadi Nasrani, apalagi menjadi Kristen. Tambah nggak mau, orang kelem. Diulangi oleh Kristen. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang, nggak mau menjadi Islam, tetap dalam Kristen. Akhirnya begitu, menjadi terkotak-kotak kita. Nah, aku dalam posisi memandang tidak terkotak-kotak, tapi parsial. Gitu loh. Ya. Sesuatu yang membanggakan, aku bisa mengkritik terjemahan Al-Kahfi karena ada original teksnya.
Itu Mas Ali Akbar ya. Nggak percaya sampean? Dikirain aku main-main. Ayo ketemukan. Sampean cari Mufasirin paling terkenal. Aku nggak mau yang kelas-kelas coro. Yang terkenal ketemukan sama aku. Kita selesaikan terjemahan Al-Kahfi. Ini kan video kan kemana-mana ini. Silakan sampaikan. Meskipun aku agak khawatir karena kan nanti yang nonton itu bukan orang yang sudah terbiasa melihat karakterku. Aku bukan marah-marah, bukan apa-apa, enggak. Tapi kalau aku sudah berbicara tentang kebenaran, aku mesti temperamental. Dilihat sekilas, padahal tidak. Karena aku sudah bilang, dalam sosok Gus Beti itu kadang-kadang dia temperamental, kadang-kadang melankolis, bahkan meneteskan air mata. Gitu. Ya Kang Mas Ali ya, gitu ya. Oke. Kemudian perikik mana iki? Salam Isra Gus, itu ulama atau ustadz yang menuduh kalangan? Enggak. Aku baca tapi aku tidak baca anunya ya, organisasinya ya. Jadi kita tidak membicarakan organisasi, kita tidak membicarakan personal, yang kita bicarakan masalah. Gini, Salam Isra Gus, itu ulama atau ustadz yang menuduh kalangan titik-titik ahli bid'ah. Itu gimana Gus? Padahal beliau-beliau itu tidak gondrong, nyimak no skip. Aku tidak tertarik bahas yang begini-begini. Ya, tidak tertarik. Itu tinjaunya nanti kan fikih. Fikih itu harus selesai ketika kita umur 20 tahun. Jadi kalau aku sebagai pendidik dan punya otoritas, ya, akan mengeluarkan maklumat. Anak-anak Islam itu selesai harus sudah tamat fikih itu di usia 20 tahun. Artinya ketika dia 20 tahun ke atas tidak lagi bicara fikih, tinggal melaksanakan fikih yang dia pahami apa. Setelah 20 tahun ke atas dia masuk dalam wacana Ghusul Fikr, perang pemikiran. Seperti itu. Orang sudah mau bau tanah kok masih bahas fikih. Bid'ah. Nggak maju-maju. Oke. Kemudian Kang El Diablo, KPAD. Bandung pas nomor 6. Mantap. Berikutnya Kang Mas Dian Prasetya. Assalamualaikum Gus Beti. Waalaikumsalam. Sedikit keluar tema karena Gus cerita penyaliban. Mengapa 12 murid lari tunggang langgang saat Yesus disalib? Ini kan nggak masuk logik. Berarti yang lari itu tidak iman kepada Yesus. Harusnya kan berani jadi tameng kalau percaya kepada Yesus. Ini kesannya cerita yang dibuat-buat saja. Salam Isra dari Depok. Terima kasih untuk Kang Mas Dian Prasetya ya. Dia bilang closingnya ini adalah cerita yang dibuat-buat. Oke, terima kasih. Berikutnya, ini aku ingatkan ya. Aku ingatkan, aku nggak baca semua karena panjang ini. Ditutup oleh Quran Surat An-Nisa ya. 157 sampai 158 yang kemarin senja kita diskusikan ya. Aku komentari namanya saja ya. Kan gini, namanya Haleluya. Yesus tidak pernah mati disalib. Allah menyelamatkan Yesus dari terjadinya penyaliban. Dan dinukil beberapa ayat ya dari Perjanjian Lama. Terus iya, Perjanjian Lama ya. Mazmur ya, ditutup oleh Perjanjian terakhir ya. An-Nisa 157 158. Aku akan mengomentari namanya saja. Kalau bisa Mas, jangan pakai haleluya ya. Nggak baik. Kamu kan ini mensatir haleluya. Ya. Aku kasih tahu sekarang. Haleluya itu kan dalam perspektif Ibraniun. Kalau dalam perspektif Arabiun, dia itu sama atau mendekati dengan
alhamdulillah. Jadi kalau perspektif Arabiun alhamdulillah, perspektif Ibraniun haleluya. Itu sama artinya. Ya, ini untuk kalian semua ya, yang Kristen juga dengar supaya otakmu ngerti. Ya. Nah, sekarang apa artinya alhamdulillah? Itu kan pujian untuk Allah. Ya. Sama dengan haleluya. Haleluya itu artinya terpujilah Yah. Yahnya itu siapa? Ya YHWH itu. Yang dalam edisi Arabiun alif lam lam ha. Jadi haleluya itu ya alhamdulillah. Di sana ada nama suci yang nggak boleh untuk main-main. YHWH dan alif lam lam ha. Maka jangan begini. Kan ini kan mensatir dari haleluya ini. Nggak baik, pakai yang lain aja. Ya, haleluya itu aku ulangi, artinya terpujilah Yah. Lah Yahnya itu siapa? Itu YHWH gitu. Ya. Oke. Itu saran dari aku, jangan pakai haleluya ya. Berikutnya Empu 99 Gus, oke terima kasih. Irfan Al-Akbar, Kang Irfan. Rambut Yesus dan para nabi gondrong, karena zaman dulu itu rambut lelaki memang gondrong-gondrong. Zaman modern ini saja rambut lelaki menjadi pendek dan yang gondrong didominasi oleh kaum lelaki yang urakan atau nakal seperti ilmuwan, seniman, preman, pencopet, kriminal, rocker dan sebagainya, sehingga konotasi rambut gondrong menjadi negatif. Masih dari Kerinci Jambi sebelum cuti. Wah, mau cuti nih. Ya, oke, semoga selalu dalam keselamatan, lindungan Gusti Kampung Agung dalam tugas-tugas beratnya yang ada di Kerinci Jambi ya. Karena ini pekerjaan kelas berat ini bikin bendungan. Terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar atas komentarnya. Berikutnya Suratno Eko, Kang Suratno Eko. Saya percaya berita abad 1 daripada berita abad 6 dan abad 8. Karena jelas berita abad 6 dan 8 jauh dari TKP dan hanya desas-desus musafir, memiliki tempos yang jauh dari hari H Yesus tersalib. Ya, nggak bisa disimpulkan begitu. Ya, nggak bisa. Beritanya itu kualitasnya apa? Kalau berita itu yang ngomong manusia ya mungkin bisa, dan itu pun belum tentu benar. Kalau beritanya itu wahyu, masalahnya kan kamu terpotong, itu loh. Kalau aku sebagai Islam kan mengimani semuanya. Kalau kamu kan kafir terhadap Al-Quran. Al-Quran itu wahyu, bukan omongan orang. Wahyu diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kerangka berpikir ini itu tepatnya untuk berita yang bukan wahyu. Itu pun belum tentu benar. Apalagi ini wahyu. Ya. Jadi yang seperti ini sebetulnya sudah diulang-ulang, tapi ya enggak apa-apa karena baru kali ini aku sempat menjelaskan. Kemudian Anjar Maulana, katanya Yesus ketika disalib gondrong deh Gus. Itu menurut Alkitab loh ya. Kalau Yesus disalibkan, tapi kalau menurut Islam dan Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib ataupun dibunuh. Salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Anjar Maulana. Berikutnya Al-Qobah. Apa ini? Menurut Al-Quran, Yesus dan ibunya yang nggak dapat disentuh setan, artinya bohong jika ada orang yang mengatakan pernah mimpi bertemu Yesus. Kok nggak connect gini komentarnya? Tidak pernah disentuh setan, apa korelasinya dengan mimpi bertemu Yesus? Lain kali ditata kalimatnya ya. Dan kalau bilang menurut Al-Quran, ya, ketik
Quran surat apa, ayat berapa, supaya kita bisa cek gitu ya. Oke, itu untuk Al-Qobah. Berikutnya untuk Abdurrahman, kalau murid Yesus mengetahui dan percaya Yesus itu Tuhan, maka tentu mereka tidak ketakutan lari tunggang langgang dan sepertinya murid-murid Yesus belum ada nubuatan tentang penyaliban. Ya memangnya mau jadi penyakitan. Ya mereka cari aman, tunggang langgang lari semua itu murid-murid. Ya. Oke, cukup dari situ ya, dan aku sudah baca. Sekarang kita masuk ke tajuk kita tentang mencari wajah Yesus. Ya, ini singkat saja karena gerai itu sudah siap-siap. Jadi gini, ini sekapur sirihnya ya. Sekapur sirih itu introductionnya. Aku itu pernah bermain ke rumah Mbak ya, Mbak D gitu ya. Sebetulnya Mbak D itu bukan temanku. Yang temanku itu adiknya, itu temanku. Jadi aku main ke rumahnya Mbak dari temanku gitu ya. Tapi kami akrab. Mbak ini dari keluarga Katolik, Kristen yang Katolik, bukan Protestan. Tahu sendiri kan kalau Katolik ya. Aku itu bermain-main gitu, dan ya karena kami sudah seperti keluarga. Jadi gini loh ya. Interaksiku dengan teman-teman Kristen itu sudah sejak aku kecil sudah terbangun. Makanya kalau ada orang diskusi terus nongol terus seperti anjing ya, etikanya ndak ada, itu aku nggak bisa menerima itu. Aku alergi itu ya. Karena apa? Dalam kehidupanku aku berinteraksi dengan teman-teman Kristenku itu baik, bagus. Ya. Bagus. Kalau ada beda, ya bedainnya diomongin aja dengan baik-baik. Ngapain harus menghujat, itu kampungan lah gitu ya. Nah, begitu juga tentang cerita ini. Aku bermain ke rumahnya Mbak W itu ya. Tiba-tiba ada kok tiba-tiba sih ya, bukan tiba-tiba, itu gaya bahasa terlalu norak. Aku menuju salah satu seperti di meja gitulah ya. Kan biasa kan ada hiasan, ada meja tempat apa nyebutnya itu ya. Ya bukan meja sih, tempat foto-foto dipajang gitulah, apa namanya itu. Ya kalau di ruang tamu kan ada itu. Nah, aku mendekati salah satu foto. Terus awas hati-hati, ini foto Yesus yang asli. Aku masih ingat itu tahun berapa ya? Tahun 80-an ingatku. Hati-hati, itu foto Yesus yang asli gitu. Nah, di situ memang ada foto dipajang di atas, entah meja entah apa, terserah lah nyebutnya. Itu suami istri foto, dan di belakangnya itu ada seperti remang-remang, ada orang ikut terfoto, ikut terpotret gitu. Di sini kan pernah terjadi di daerah aku, tapi waktu itu belum di Batu, aku masih di Malang. Ada mahasiswi main-main sama teman-temannya itu di daerah mana sini, Songgoriti, itu foto-fotoan. Ketika fotonya dicetak itu di belakangnya ada objek lain yang ikut terfoto. Dan zaman itu belum seperti zaman sekarang. Kalau sekarang orang nggak percaya itu editing. Sekarang kan orang dimudahkan, dimanjakan teknologi, bisa bikin edit-editan. Dulu belum ada, tahun 80-an belum ada edit-editan. Nah, kembali ke rumahnya Mbak W tadi itu. Dia bilang, jadi itu kisahnya begini, ada suami istri itu ke Yerusalem. Ya orang The Heb lah ya, wisata religi katakanlah begitu. Mereka foto-foto. Nah, ketika fotonya dicetak, itu ada sosok objek lain yang itu mirip, dalam tanda kutip, Yesus. Jadi seperti apa yang pernah terjadi di sini yang aku ceritakan tadi. Nah, makanya itu diklaim sama Mbak W ini, hati-hati jangan sampai, maksudnya jangan sampai, padahal aku yang nggak megang, aku lihat gini aja. Itu foto Yesus yang asli. Nah, kan otakku langsung bekerja. Lah itu yang dipajang-pajang di atas itu berarti Yesus palsu dong. Karena ada yang asli, mesti ada yang palsu. Lah sekarang kalau Yesus sudah tahu Yesus palsu, kok dipajang-pajang gitu loh. Coba aku kasihkan foto, ini foto bapakmu, padahal ini bukan foto bapakmu. Tak bilang ini foto bapakmu, kamu terima? Kalau
Rasionalmu waras kan nggak kamu terima. Bukan Bu, itu bukan foto bapakku. Kan begitu. Sudah jelas aku terus berpikir. Lah berarti kan foto-foto itu palsu. Kalau yang asli ini. Karena nggak sama. Yang itu kan seperti pemain sepak bola. Ya. Lihat pemain sepak bola yang ada dari AS Roma kayak dari mana kayak apalagi AS Roma, Napoli. Seperti itu kan foto-foto Yesus itu. Matanya biru, rambutnya sedikit pirang, kan begitu. Ini itu pengalamanku yang pernah aku alami dan terjadi seperti itu ya. Oke. Berarti kan ada yang palsu dong kalau begitu. Bentar. Bismillah. Aku percepat ya. Ini itu sudah menunggu dia mau berangkat sekolah. Aku kalau sebetulnya aku akan enak menceritakannya dengan sistematik gitu ya. Tapi kalau begini nggak bisa. Aku kejar waktu. Gini aja lah. Aku singkat aja ya. Sebetulnya seperti yang tadi komen tadi ya. Foto-foto Yesus yang beredar itu adalah itu di zaman apa ya disebut di sini di zaman zaman barok. Itu foto dari Borgia dan itu sosok yang berkepribadian buruk. Zaman barok itu 14 ya, abad ke-14 sampai ke-16. Ingat, zamannya zaman ke-14, abadnya sampai ke-16. Ya, itu zaman barok. Itu foto-foto Yesus yang banyak beredar. Entah karena mengapa kok justru itu dianggap sebagai fotonya Yesus, padahal barok itu berkepribadian buruk. Ini kan sudah masalah sudah. Tapi seberapa banyak orang tahu tentang ini? Oke. Ya. Terus aku lanjutkan ya. Sebetulnya jauh sebelum zaman barok itu sudah ada yang mencoba melukiskan wajah Yesus. Itu tidak diambil dari si Borgia, tapi wajahnya si dewa Mesir ya. Perpaduan dewa Mesir dan dewa Yunani yaitu Serapis. Itu sudah dimulai jauh sebelum zaman barok yaitu abad ke-4 Masehi. Kalau si barok ini kan 14 Masehi, ada 10 abad. Sampai ke-16 Masehi berarti rentang waktunya jauh banget. Padahal jauh ke belakang sudah ada dan itu diambil dari wajahnya Serapis. Itu ya. Wajahnya nanti tak kasih tahu. Tuh, ambil buku yang itu. Buku yang di atas salon itu, ya. Wajahnya Serapis. Ya. Ini wajahnya Serapis ini. Kemudian menjadi wajah Yesus. Nih. Ya. Nih wajah Yesus. Oke. Jadi itu atau masalah yang ada seperti itu. Nah, kemudian di tahun ini sudah tahun kekinian ya, zaman Kiwari itu fotonya itu dipamerkan pada sebentar mana dataku. Aku kalau keburu-buru nggak bisa aku. Jadi kacau semua. Ya. Dataku jadi kacau. Sebentar. Tahun 2001 dipamerkan, pasca 2001 itu atas otoritas BBC. Ya, jadi dikumpulkanlah para ahli-ahli ya dari antropolog, dari sejarawan semuanya ya untuk mendekonstruksi wajah Yesus. Dan setelah didekonstruksi dengan pendekatan saintifik, ternyata lain. Nggak mata biru, kulit seperti bule gitu, enggak. Rambutnya juga tidak pirang gitu, enggak. Ya, dia menghasilkan sosok Yesus yang lain.
Dan itu menggunakan pendekatan saintifik yang diprakarsai oleh BBC dan dipamerkan foto itu pada Pasca 2001. Ya. Tetapi dengan bijak jauh-jauh ya si Joe Diaz, seorang arkeolog Israel, menyatakan bahwa kami tidak mengklaim bahwa inilah persisnya wajah Yesus. Tidak. Jadi walaupun dengan saintis pendekatnya, tetap saja itu pendekatan kira-kira. Jadi mereka tidak mengklaim wah ini loh mukanya Yesus seperti ini, enggak begitu. Ya. Lalu bagaimana rasional kita mensikapi? Ya. Bagaimana? Ya. Karena apa? Wajah-wajah Yesus itu sudah banyak bertebaran. Terus yang benar yang mana? Maka aku mengatakan, ayo kita cari ya wajah Yesus dengan mata pikir, bukan dengan mata telanjang. Ya, cari wajah Yesus dengan mata pikir, jangan dengan mata telanjang. Lewat apa? Lewat yang tertulis dalam Alkitab, yang dinyatakan sendiri oleh Yesus. Ya, apa katanya? Kita buka Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, itu namanya bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat. Siapa yang bilang? Yesus sendiri. Masalahnya lu itu taat nggak terhadap kata-kata Yesus? Ya. Kesimpulannya apa yang bisa kita tarik? Jadi siapapun yang pernah dilihat oleh mata telanjang, bahkan diupayakan untuk bisa dilukiskan, meskipun menghasilkan lukisan-lukisan yang hanya dalam perkiraan dan perkiraan, pasti bukan Allah. Sampai di sini, gunakan rasionalitasmu supaya otakmu bisa bekerja dengan baik, bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya. Oke. Semoga kita ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya, ya. Tapi paling tidak di Mampir Ngombe kali ini, ketika dia berupaya untuk dilukiskan, meskipun lukisannya itu jauh dari kebenaran, dan dia pernah dilihat tapi tidak ada satu orang pun yang melukiskannya. Dia kan pernah hidup dalam lintasan ruang dan waktu. Siapapun yang pernah dilihat itu bukan Allah. Sekarang ayo kita cari wajah Yesus. Bahwa wajah Yesus adalah seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah yang dia panggil Bapa untuk menjadi nabinya, utusannya sebagaimana utusan atau nabi-nabi yang lain. Paham di sini? Oke? Untuk seluruh teman-teman, saudara-saudaraku tercinta terkasih, ya. Jaga Islam, jaga Al-Qur'an, jaga Kanjeng Nabi dalam bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati pilihan jalan yang lain oleh saudara-saudara kita. Ya, sampai di sini dulu. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.